Shalom, puji Tuhan, kasih karunia Tuhan biar kiranya selalu menyertai kehidupan kita dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini. Ada anugerah, ada kekuatan, ada kesehatan, ada keteguhan, ada semangat di dalam hidup kita. Karena setiap pagi kasih Tuhan itu selalu baru untuk kita semua. Dan kita akan kembali belajar dari perjalanan Rasul Paulus yang ketiga ketika dia berada di Efesus, menasihati jemaat di sana dengan apa yang akan terjadi dengan dirinya, dan dia memberikan delegasi tanggung jawab kepada para pemimpin di Efesus. Saya ulang baca kembali Kisah 20 ayat 22 sampai 38. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada dia yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jadi kita lihat tantangannya bukan sedikit, tetapi jelas ada ancaman. Tetapi Paulus memahami bahwa Roh Kudus mengendalikan hidupnya. Dia bukan siapa-siapa lagi, dia adalah tawanan. Tawanan definisinya artinya sesuatu yang dia bisa saja lakukan apa yang dia mau, tapi karena sebagai tawanan dia tidak melakukan. Dia harus mengikuti si tuan yang menawan dia, yaitu Roh Kudus. Dan dikaruniakan, dinyatakan katanya bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Dan kita lihat kembali, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku dapat mengakhiri garis akhir dan menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi keselamatan adalah segala-galanya. Paulus melihat apalah artinya sisi dunia dimiliki oleh orang-orang di dunia ini tanpa keselamatan, tanpa kasih karunia. Itu sebabnya saya juga berdoa supaya mata hati kita terbuka untuk bisa melihat keselamatan seperti yang dilihat oleh Allah, sampai Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apalah artinya semua dimiliki oleh manusia dengan segala kegemilangannya, dengan segala yang kemewahannya. Kalau dia tidak memiliki keselamatan, apa artinya semua? Dan iblis dengan segala tipu dayanya berusaha menipu manusia supaya manusia memandang sepele, enteng tentang yang namanya keselamatan jiwa. Tetapi Rasul Paulus, dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, asal dia bisa memberitakan Injil tentang kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat muka aku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap apapun, siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu. Jadi Paulus gak punya waktu banyak, karena beberapa waktu kemudian dia akan juga menghadapi hukuman, saudara. Dan kita sama-sama tahu bahwa Rasul Paulus akhir daripada hidupnya itu dia dihukum mati juga, dipenggal kepalanya. Dan dia sudah mengerti apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Karena itu dia mendelegasikan, menyiapkan para murid, pemimpin-pemimpin untuk melanjutkan apa yang telah diajarkan, apa yang telah dia berikan teladan kepada mereka. Dan ini juga yang harusnya kita lakukan, bahwa kita tidak cukup hanya mendengar khotbah, beribadah, tapi kita melakukan tugas panggilan Tuhan untuk merawat jiwa-jiwa. Kenapa? Karena Paulus berkata setelah dia keluar dari situ, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu. Jadi tidak bisa disangkal sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gembala ada kekhawatiran. Makanya perlu disiapkan gembala-gembala untuk apa? Menjaga kawanan domba yang telah ditebus dengan darah Yesus yang mahal, untuk dijagai, dipelihara, dirawat, karena akan masuk serigala-serigala ganas yang di sini dikatakan mereka tidak menyayangkan kawanan, mereka tidak peduli dengan hubungan, mereka bahkan berusaha merusak. Karena itu saya mau ajak kita pada pagi hari ini Bapak Ibu untuk melihat bahwa Tuhan mengasihi yang namanya kawanan, hubungan. Makanya ketika kita ada sesuatu rusak hubungan kita, dia bilang taruh dulu persembahanmu, ya, letakkan korban persembahanmu dan bangun kembali hubungan. Karena Allah itu adalah Allah yang berada dalam komunitas hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika dia menciptakan manusia, tidak baik manusia seorang diri. Dia ciptakan Hawa supaya manusia menjadi cermin gambar Allah, berkomunikasi
komunitas. Dan Allah juga membangun keluarga, membangun gereja untuk kita jaga hubungan. Dan kita lihat di sini bahwa Paulus secara spesifik memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin, kepada murid-murid agar menjaga, karena akan ada serigala-serigala ganas yang akan masuk coba merusak kawanan. Bahkan di antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Jadi prinsipnya bukan jadikan mereka murid Tuhan, tetapi menjadikan muridnya sendiri. Saya selalu mengingatkan di dalam pemuritan, ya kita semua boleh memuridkan orang, tapi jangan jadikan orang itu murid kita. Tapi kita semua menolong orang, siapa saja, kita memuridkan orang jadi murid Tuhan. Kenapa? Paulus bilang di sini akan masuk orang-orang yang bahkan muncul dari antara kamu sendiri, dan mereka menarik bukan kepada Tuhan tapi kepada dirinya. Nah, inilah terjadi yang disebut nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pendeta-pendeta palsu, karena dia menarik bukan membawa kepada Tuhan. Yesus berkata, Yesus membawa orang kepada Bapa, bukan kepada dirinya tapi kepada Bapa. Jadi kita tidak boleh menarik orang kepada diri kita sendiri. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan cucuran air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa aku dengan tanganku sendiri telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua, berseduh-seduh sambil memeluk Paulus, dan mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Jadi Paulus memberikan nasihat teladan bagaimana cara bekerja di dalam pelayanan. Dia tidak mau jadi beban bagi siapapun. Makanya dia berkata terlebih bahagia memberi daripada menerima. Jadi dia ingin dengan segenap tenaga, potensi, kemampuan untuk melayani orang-orang, ya. Dan ini diberikan teladan bahwa di dalam pelayanan kita harus sungguh-sungguh, Bapak Ibu, menggenapi yang terpenting adalah Tuhan ditinggikan, dimuliakan, banyak orang bertobat dan menjadi murid dan bermultiplikasi. Dia berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku asal rencana Tuhan digenapi. Dan dia telah menunjukkan teladan. Dia rela berkorban, memberikan segala-galanya, bahkan nyawanya sendiri. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.